Belasan warga negara Indonesia tewas dan 18 lainnya masih dalam proses pencarian pasca kecelakaan kapal terbalik di Johor, Malaysia. Pihak berwenang Malaysia menyebutkan para penumpang kapal itu sebagai pendatang tanpa izin. Tim pencarian dan penyelamatan Malaysia hari ini menemukan 7 jenazah dari kecelakaan kapal terbalik di Tanjung Balau, Johor. Ketujuh korban tewas yang ditemukan hari ini adalah 5 laki-laki dan 2 perempuan. Dengan temuan tersebut, jumlah korban tewas yang telah ditemukan sejak kemarin menjadi 18 orang. 14 orang lainnya telah ditemukan selamat. Mereka yang selamat mengaku kapal berangkat dari Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Pihak berwenang Malaysia mencurigai para penumpang kapal itu sebagai pendatang asing tanpa izin yang memasuki wilayah Malaysia tanpa dokumen sah. Di sini pihak Maritime Malaysia ingin mendesakkan khususnya kepada mereka ataupun pendatang asing tanpa izin yang ingin masuk atau keluar dari perairan Johor supaya menggunakan pintu masuk yang sah agar kejadian yang sama tidak berlaku, kerana kejadian ini telah berlaku beberapa kali. Sekitar 18 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Menurut informasi yang diperoleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, jumlah penumpang kapal sekitar 50 orang. Para penumpang diduga merupakan warga negara Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia. Kita terhubung langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Herbono. Selamat sore, Pak Dubes. Pak Dubes, dari pihak berwenang Malaysia menyebutkan bahwa para penumpang kapal ini adalah pendatang tanpa izin. Ya, memang diduga demikian karena ini kan sebetulnya peristiwa yang sudah sering terjadi. Jadi yang sekarang ini statusnya yang ditemukan jenazah itu ada 19, bukan 18, dan 14 selamat. Dan baru 2 yang memiliki identitas kartu penduduk dan itu berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Jenazah juga sudah di tes PCR, tapi baru 11 yang dinyatakan negatif. Sementara yang 14 yang selamat itu sudah selesai PCR dan hasilnya semua negatif, sehingga akan dilakukan pendalaman, dimintai keterangan mengenai kronologi dari peristiwa naasnya kapal tersebut. Artinya, Pak Dubes, semua secara keseluruhan proses pencarian sudah ditemukan semua? Belum, karena kalau kita dengar dari keterangan yang selamat, kapal itu kan berangkat dengan membawa sekitar 50 orang. Sementara yang sekarang ditemukan itu adalah 37 ya, 19 per 19. Jadi diperkirakan masih ada 17 lagi yang belum ditemukan. Nah, 17 ini bisa saja mereka ini selamat jalan ke sembunyi di daratan. Karena itu kan peristiwanya terjadinya dekat ya di bibir pantai, atau mungkin juga meninggal juga, tapi mudah-mudahan mereka dalam keadaan selamat lah ya. Hanya mereka mungkin harus sembunyi karena takut penangkapan oleh aparat keamanan. Pak Hermono, tujuan mereka yang masuk ke Malaysia menurut pengakuan mereka yang selamat ini apa sebenarnya? Ini kan sebetulnya peristiwa yang berulang kali terjadi, dan jalur Kepulauan Riau ke Johor itu adalah jalur penyelundupan pekerja migran. Jadi dapat dipastikan bahwa memang ini mereka adalah calon pekerja migran yang masuk Malaysia melalui jalur yang ilegal. Nah, ini saya kira yang penting adalah ini harus dijadikan momentum untuk bagaimana kita melakukan pencegahan ya, jangan sampai lagi terjadi penyelundupan pekerja migran dari Indonesia, khususnya dari sekitar Kepulauan Riau yang selama ini memang ini jalur tradisional ya, sudah sering terjadi, tapi nggak pernah ada yang ketangkep. Iya,
Pak Hermono, artinya bagi mereka yang selamat akan dilakukan proses hukum begitu? Betul, jadi sesuai dengan aturan Malaysia, mereka akan dikenai dengan undang-undang imigrasi dan biasanya akan dijatuhi hukuman antara 3 sampai 6 bulan dan setelah itu akan dilakukan deportasi. Nah, kita juga belum tahu apakah di antara yang 14 itu ada yang tekongnya atau koda-kodanya. Nah, kalau ada di antara mereka dan kita curigai ada satu di antara 14 itu sebagai tekong ataupun nakoda, maka tentu yang bersangkutan akan dikenai dengan undang-undang perdagangan orang yang sanksinya akan jauh lebih berat ya, bisa sampai 20 tahun. Iya, lalu untuk jenazah korban yang sudah diidentifikasi akan dipulangkan ke tempat asalnya atau seperti apa, Pak? Ya, ini nanti tergantung dari hasil komunikasi dengan pihak keluarga. Sementara ini kita masih membuka pengaduan melalui hotline di KJRI Johor untuk mencari informasi dari keluarga di Indonesia yang mungkin mengetahui ada sanak familinya yang ikut kapal tersebut dan diminta untuk menghubungi KJRI Johor melalui nomor telepon yang sudah disediakan. Baik, terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore.